太阳宫的事，强者之破，太阳之相见。我的珠钗呢？是不是烂？Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan tongwa dari Alchemy Supreme, tepatnya untuk episode 147. Untuk di episode sebelumnya, ya kita sudah melihat kalau Pétienne menolak mentah-mentah ajakan dari Adipati kedua yang membuat pertarungan tidak bisa untuklah dihindari, dan juga untuk Hello yang diperintahkan untuklah menghabisi nyawa dari Pétienne haruslah berakhir mengenaskan. Begitu juga dengan sapi kejam yang hampir saja dihabisi, dia meminta pertolongan kepada seniornya, yang dimana seniornya ini adalah seorang perempuan dan pasti rananya di atasnya Pétienne. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kedatangannya tidaklah membuat Pétienne terkejut, sebab Pétienne telah mengetahui kalau senior yang berada di depannya ini berasal dari Istana Taiyang atau Istana Matahari, dan dia memperingati jika seseorang yang berasal dari Istana Matahari yang begitu kuat mengetahui kalau dia telah melakukan sebuah kejahatan, maka dia akanlah menerima konsekuensinya sendiri. Mendengar ini, senior tersebut memuji pengetahuan dari Pétienne. Tampaknya ya kalau dia mengetahui banyak tentang Istana Matahari. Untuk sapi kejam meminta kepada seniornya janganlah percaya dengan semua perkataannya. Tetapi Pétienne membalas, semuanya akanlah tahu. Apakah dia benar atau tidak, itu tergantung dengan jawabannya. Akan tetapi ya, ketika Pétienne inginlah mengungkapkan kejahatan dari sapi kejam, senior tersebut langsunglah menghentikannya dan mempertanyakan siapa namanya, dan dia memperkenalkan nama aslinya. Mendengar nama asli dari Pétienne ya, dia sungguhlah begitu terkejut dan mempertanyakan apakah dia memiliki hubungan dengan Kaisar Su Pei. Dan Pétienne membalas kalau Kaisar Su adalah nenek moyangnya. Mendengar ini ya, senior tersebut menjadi begitu sangatlah senang dan langsunglah berubah sikap menjadi baik kepadanya. Sapi kejam sungguhlah begitu terkejut dan tidak terima dengan memberitahu kepada seniornya, janganlah percaya dengan perkataan pria ini. Dia telah berbicara omong kosong, akan tetapi ocehannya sama sekali tidaklah didengarkan. Justru si sapi kejam langsunglah dihajar guys. Lalu Pétienne mempertanyakan kepada beliau sebenarnya apa hubungan dia dengan sapi kejam dan mengapa dia mencoba untuklah melindunginya. Dirinya membalas, sebetulnya dia sama sekali tidak inginlah bekerja sama dengannya, dan semua ini dia lakukan demi teman lama. Dikarenakan ya untuk master dari Istana Api Ling adalah seniornya juga. Akan tetapi lebih dari 10 tahun yang lalu seniornya ini telah diusir dari Istana Matahari. Maka dari itulah dia membentuk sekte terbaru yang disebut sebagai Istana Api Ling. Mendengar ini, Pétienne sungguhlah tidak menyangka. Ternyata ya untuk pemimpin dari Aula Roh Api atau Istana Api ternyata juga berasal dari Istana Matahari. Lalu Pétienne mempertanyakan apakah nanti jika dia menyentuh Istana Api Ling, apakah senior satu ini akanlah ikut campur tangan? Namun ya, beliau memberitahunya, sepertinya untuk menyentuh Istana Api Ling bisa dikatakan sangatlah mustahil, karena untuk Tuan Roh Api jauh lebih kuat daripadanya. Jadi ya, untuk kondisi serta tahap dia seperti ini, sebaiknya dia tidaklah menantangnya, karena ujung-ujungnya dialah yang akan meninggal dunia. 10多年前 Namun, Pétienne inginlah mendapati jawabannya, apakah dia akan ikut campur tangan atau sama sekali tidak. Dan jawaban dari sang senior, dia berpura-pura untuklah mencari jepit rambutnya, sedangkan Pétienne langsunglah menghajar sapi kejam, yang tandanya jawaban dari sang senior kalau dia tidak akanlah ikut campur guys.
Sontak ya, untuk si sapi kejam yang terus-terusan mendapati serangan dan meminta pertolongan kepada seniornya, tetapi tidak ada jawaban sama sekali, dia menjadi begitu sangatlah kesal dan menganggap kalau seniornya ini telah mencoba untuk berkhianat kepada Istana Api Ling. Alhasil, dia pun menggunakan metode terlarang. Dia mengeluarkan inti jiwanya yang membuat kekuatannya benar-benar begitu melonjak. Tetapi kalian sudah tahu konsekuensinya. Sayangnya, semua tindakannya sia-sia. Karena untuk mutiara jiwanya langsunglah diambil oleh seniornya sendiri. Sehingga ya si sapi kejam langsunglah berteriak histeris karena tanpa dengan kekuatan mutiara jiwanya, semua ini akanlah berakhir. Dan Petian sungguh berterima kasih kepada senior tersebut. Dia langsunglah mengunuskan pedangnya serta menerjang dengan begitu cepat yang membuat si sapi kejam langsunglah berakhir. Setelah berhasil untuklah mengalahkannya, senior tersebut memberikan mutiara jiwa kepada Petian. Ya, kalian sudah tahulah alasannya mengapa dia memberikannya kepada Petian, karena dia tidaklah mau ikut campur tangan. Terlebih, dia tidak mau terlibat dengan semua ini. Jadi ya, untuk masalah ini, semuanya akanlah ditanggung oleh Petian, guys. Lalu, dia mempertanyakan di mana tempat tinggal dari Petian. Dan Petian menjawabnya kalau dia tinggal di rumah Pangeran Xiao Iyo. Dan siapa sangka, dia langsunglah pergi ke rumah Pangeran Xiao Iyo. Mendengar ini ya, Petian langsunglah terkejut. Nambah lagi satu ciwi. 去哪儿？ Ya, sebentar lagi akan terjadi perang dunia kedua, terutama untuklah Nona Xueqi yang pasti tidak akanlah terima dengan kehadirannya. Dan benar saja, ketika berada di rumah Pangeran Xiao Iyo, Xueqi yang menyambut Petian dengan begitu hangat langsunglah menjadi murung karena dengan kehadirannya. Tetapi Petian langsung meminta kepada dia tenang sebentar dan jagalah sikap dia kepada seniornya sendiri. Tetapi Xueqi sama sekali tidaklah mau menganggap kalau wanita ini sebagai seniornya. Dan dia akan melaporkan kepada Muranxi kalau Petian membawa salah satu wanita yang tak dikenal. Maka dengan begini akanlah terjadi perang dunia. Ya, beruntungnya untuk Muranxi ini adalah salah satu wanita yang sabar dan juga tabah. Petian meminta maaf kepada senior tersebut kalau Xueqi ini memang masihlah anak-anak, jadi mohon dimaklumi. Dan sang senior tidak begitu mempermasalahkannya. Dia hanya meminta kepada Petian untuklah memberikan dia tempat yang begitu tenang, karena dirinya inginlah beristirahat serta berkultivasi. Sesingkatnya, Petian telah berada di ruangan, dan kini dia mencoba untuklah menyerap mutiara jiwa milik dari sapi kejam. Ternyata untuk mutiara roh jiwa ini adalah inti roh iblis yang memiliki tingkat Raja Iblis. Petian menjadi begitu sangatlah senang karena dia tidak perlu untuklah mencari-cari lagi. Karena ini adalah salah satu bahan untuklah meningkatkan kultivasinya. Tanpa basa-basi ya, Petian langsunglah menyerapnya. Setelah berhasil menyerap sepenuhnya, inti Raja Iblis ini berada di dalam lautan kesadarannya. Dia berbentuk seperti sapi kejam. Ya, karena bagaimanapun juga sapi kejam ini berasal dari roh iblis. Dan di dalam sana, si sapi kejam terus-terusan mendapati serangan. Tetapi juga sapi kejam ini tidaklah membiarkan semua itu terjadi, yang membuat pertarungan sengit di lautan kesadaran benar-benar terjadi. Pada awalnya, inti Raja Iblis ini begitu sangatlah kuat, sampai-sampai ya, Petian hampir saja gagal untuklah menyerapnya. Tetapi kita tahu kalau dia adalah MC utama, tidak mungkin untuklah gagal dalam penyerapan. Dia langsunglah masuk mode serius, yang membuat si sapi kejam terus-terusan mendapati serangan kekuatan jiwa dari Petian. Setelah dirinya terserang bertubi-tubi, kini dia tidak sanggup lagi untuklah bertarung. Dan pada akhirnya, Petian berhasil untuklah menyerap sepenuhnya, atau lebih tepatnya, inti Raja Iblis telah menyatu dengan tubuhnya Petian. Dan terlihatlah
Roda dama yang berada di belakangnya Petian mulai terlihat. Bahkan, kerusakan di lautan kesadarannya mulai perlahan-lahan pulih. Tidak sampai di situ juga, untuk pohon bodinya juga mengalami perubahan. Dan akhirnya kita diberitahu kalau Petian telah mencapai tingkat puncak Kaisar Wu bintang 2. Perlu diingat ya guys, nanti Mimin cantumkan di deskripsi. Akan tetapi, setelah selesai dari penerobosannya, Petian didatangi oleh tamu yang tadi undang, yang meminta kepadanya serahkan inti iblis Wu Tianyu atau si sapi kejam. Jika tidak, maka dia akanlah mengobrak-abrik tempat ini. Dan Petian mengetahui kalau orang yang datang itu adalah bagian dari istana api Ling, dan dia akanlah tetap menghadapinya. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu minggu depan, tepatnya untuklah di hari Selasa dan juga di hari Jumat guys. Untuk senior wanita ini, sebetulnya Mimin gak tahu siapa namanya, karena dia tidak memperkenalkannya sama sekali ya. Namun yang pasti, dia memiliki hubungan dengan Kaisar Su sebelumnya. Entah hubungan teman, hubungan pacar, atau hubungan musuh, kita juga masihlah belum tahu. Mungkin di episode berikutnya, kita akanlah mengetahuinya. Terlebih ya, yang ternyata untuk ketua dari Istana Api Ling, ternyata masihlah berasal dari Istana Matahari. Yang sudah pasti, kalau sang pemimpin ini memiliki hubungan dengan Kaisar Su. Apa jadinya jika nanti dia mengetahui kalau Su Petian adalah keturunan dari Kaisar Su, apakah dia akanlah tetap menyerangnya atau sama sekali tidak? Ya, ini sebenarnya tebak-tebakan dari Mimin aja sih. Nantinya kita akanlah mengetahui ya. Tebak-tebakan salah atau benar tidaklah menjadi masalah, karena semuanya akanlah terbukti dan juga tidak ada yang diuntungkan serta tidak ada yang dirugikan juga guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 我的珠钗呢？是不是落？